والعلماء العاملين والصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنر آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا قراباتنا لمن أحسن إلينا لمن حبنا علينا لمن أوصانا بالدعاء ربنا عمر هذا المسير بالوصول لهذا الكتاب نهوية الإسلام حمد محمد بن محمد الغزالي وصلي وريه المشي وناره وده مشرح هذا الكتاب شيخ سن محمد أهلا الجمس الكدري وصلي وريه المشي والأرواني سلجي محمد هاشم بن عبد المجيد وصلي وريه المشيخ والأرواح أن الله ولا ورحمهم وجل قبورهم يا الله من رياض الجنة وشام ورجعوني درجات من الجنة وإنفعل إسرارهم ونوارهم ونمهم بركاتهم نفاتهم في الآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا المسلمين ورحمهم وشيم الله نشم اللهم دور لهم ورنا في طاعة الله في طاعة رسول الله ورزقنا زمعا في الله رباتنا دائما تمامنا في دوامنا في الشكر لكم الناس وغفرنا بلهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر وأن الله يرزقنا من نافع عملا صالحا تقبلا قلبا وعشا سليما علما نافعا حياة طيبة وحسن خاتمة في خير في العافية بارك جمعا هذا جمعا مباركا في الدين الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدى والهدى والرسول صلاح الجسد الروح وتوبة النسوء اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا تراضنا انه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم الحمد لله syukur lillah puji syukur atas segalanya dari Allah Ta'ala nikmatnya ampunannya rahmatnya taufik hidayahnya termasuk umur panjang sehat afiat dan mudah-mudahan Allah redha bagi kita Allah sayang kita Allah ampuni dosa kita semuanya amin ya rabbal alamin dan salam sampaikan wajah junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus keluarganya sahabatnya zuriyahnya ulama dan juga semua umatnya Allah jadikan kita semua orang tua kita keluarga kita kesayangan cinta kerinduan Nabi kita Muhammad wa amma biddul hasadi itu bukan wa amma biddul hasadi masih ingat dari belajar ini jadi ada 4 penyakit ya 4 penyakit dan 4 obatnya ya, panjang angan-angan tulul amal al-istijal hasad wal kibar panjang angan-angan panjang kemauan yang kedua mau buru-buru ya kalau mau api mau kaya buru-buru yang ketiga hasad ngirian sama orang yang keempat sombong kibir ya nah akibat-akibatnya udah di bab pertama tuh ya kalau panjang angan malas ibadah malas tobat sibuk sama dunia keras hati ngamuk menerima nasihat tuh ya kalau hasad akibatnya rusak ibadahnya karena ngirian sama orang pengen berbuat jahat sama orang zalim capek hatinya mikirin orang dulu sehingga buta daripada kebenaran terhalang daripada kebaikan ada pun yang 3 istijal akibatnya itu apa gagal sebelum waktunya buru-buru nggak sampai bosan berdoa suuzon sama Tuhan sampai nyumpahin orang sampai hilang kewarasannya gara-gara terburu-buru nggak sampai tujuannya. Adapun yang keempat kibir lebih banyak lagi terhalang daripada kebenaran hirman anil haq kemudian terhina tersiksa dibenci sama orang lain dan kembalinya pasti di neraka Allah Subhanahu wa taala.
Itu akibatnya kemarin kita baca. Kemudian Imam Ghazali uraikan lagi tentang maknanya. Udah tahu akibatnya, sebenarnya habis itu. Panjang angan-angan, panjang angan-angan itu memastikan sesuatu yang belum ada kepastiannya. Besok, tanpa ada isti'anah, istisna namanya. Illa ayyasha Allah. Kalau dalam Quran, wala yastasnun fatafa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum naimun, surah itu. Nah, nun wal qalam yastur. Wala yastasnun, mereka nggak pakai insyaallah. Tuh dia tuh panjang angan-angan memastikan sesuatu yang belum ada kepastiannya buat dia. Oh, besok deh, tahun depan deh. Obatnya gimana? Obatnya lawannya kisrul amal, pendek angan. Ya, saya dikasih tahu deh. Panjang angan ada dua, ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum panjang angan untuk dapetin kesenangan dunia. Mau nih, mau kaya, mau dapet nih. Yang khusus panjang angan-angan mau nyempurnain ibadah. Yang pertama jelek tuh, yang umum. Yang kedua khusus supaya gue nanti bisa baca Quran full, gue bisa sembahyang 1000 rakaat malam misalnya begitu. Itu juga beresiko karena banyak orang yang nggak bisa menyempurnakan ibadah karena fisiknya yang kurang, karena hatinya masih kotor, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada ujubnya. Paham ya? Bentengnya buat lawan panjang angan-angan, zikrul maut. Ingat mati, semua orang bakalan mati. Benteng dari bentengnya, benteng lebih dalam lagi, yaitu bahwasanya al-maut datang faja'ah, datang mendadak. Nggak kenal yang namanya umur, nggak kenal namanya usia, nggak kenal namanya jabatan. Siapa aja datang dengan maut. Kalau kita percaya, kalau mati gimana? Kalau meninggal gimana? Kalau ajal sampai gimana? Cukup deh. Jangan banyak tangan. Udah, dunia cukup deh. Penting selamat dunia akhirat deh. Yang pertama. Yang kedua, kita baca hasad. Apa sih artinya hasad? Ada hasad, ada ghibthah, ada ghairah. Hasad dan ghibthah sama-sama kebaikan. Mau kebaikan nih, gue mau kaya. Gue mau alim, gue mau terkenal, gue mau lihat kebaikan tuh. Cuman kalau hasad pengen nikmat orang lain hilang, itu hasad. Kalau gitu, nikmat orang lain masa bodoh, nggak ada urusan. Yang penting gue mau kaya juga, yang penting gue mau mulia juga, yang penting gue mau alim juga gitu. Paham nggak? Kalau gairah nggak ada kebaikan di situ. Gairah nih, cemburu namanya. Wawan namanya janda, bisa namanya janda, begitu misalnya. Ada kebaikan gitu. Agak tercemburu namanya. Cemburu nggak baik sama sekali. Misalnya, biar nggak ngantuk nih, begadang semalam. Bola begadang kanan kiri. Hasad, ghibthah, ghairah. Paham enggak tuh? Udah ya? Maknanya hasad hilangnya nikmat, mau kebaikan tapi pengen hilang nikmat orang lain, enggak boleh. Ghibthah pengen kebaikan, itu boleh tuh. Enggak masa bodoh sama orang lain, enggak kepikiran. Kalau ghairah bukannya cari kebaikan, cemburu sama orang, cemburu buta. Lawan daripada hasad tuh. Wa amma diddul hasad fan nasihah, namanya nasihat. Artinya tulus, bersih. Hasad lawannya nasihat, tulus, bersih. Orang lain enggak pikiran. Wa hiya iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala ala akhikal muslim mimma lahu fiha salah. Yaitu dia menginginkan nikmat ame saudara muslim tentang kebaikan-kebaikan jangan sampai hilang. Teman kita kaya, mudah-mudahan dia kaya juga. Dia tetap kaya, mudah-mudahan. Gue pengen kaya juga, tapi dia tetap kaya. Itu namanya nasihat. Fa in qila kaifa na'lama anna lahu fiha salahan aw fasadan linansahahu aw nahsudahu. Kalau engkau bertanya atau enggak ada yang nanya, gimana kita tahu nih? Bahwasanya di situ ada kebaikan atau ada keburukan. Kalau kebaikan, kita bisa bersihin diri kita daripada menghilangkan nikmat orang lain.
Ya. Maksudnya kalau dia ada kebaikan, oh hati kita ikhlas, bahkan hati kita mau nasihat supaya itu bakok nikmat orang lain kekal. Hmm. Tapi kalau kita nggak tahu, nah gimana? Tahu nih? Fa'in kila, apabila ditanya, kaifa na'lam, gimana kita tahu anna lahu fiha salahan atau fasadan? Ya bahwasanya dalam diri teman kita itu ada kebaikan atau keburukan, linan sahahu aw nahsudahu, supaya kita bisa mengharapkan bakoknya nikmat, tetapnya nikmat, atau jangan sampai kita hasad sama dia gitu deh. Fa'lam annahu qad yakunu lana ghalibudz dhanni bidzalika. Ketahuilah yang demikian itu biasanya orang udah tahu. Ya, udah jelas buat dia. Oh, kaya, kaya kebaikan. Oh, kepengen kaya. Kalau orang lain kaya kebaikan buat dia, kita kepengen juga, jangan sampai kita bersikap hasad sama dia. Yang ada nasihat, kita pengen penikmat sama teman kita tetap ada. Wa ghalibatul dhanni minna tajri majrad ilmi bi hadhil mawadhi. Ya, keyakinan kita tentang kebaikan itu nih yang kita iriin deh. Nah, jelas karena kita ngerti ilmunya. Kaya, kaya enak gak kalau kaya? Kaya enak gak? Enak ya? Kaya. Ganteng enak gak? Ganteng. Sehat enak gak? Namanya kebaikan. Jelas tuh ya? Nah. Summa inistabaha alaika, kalau engkau ragu nih, fala turidanna zawalin ni'mati ahadin minal muslimin au baqa'aha. Janganlah engkau kepikiran, kepengen supaya nikmat sama orang lain hilang. Kalau kita nggak yakin nih, baik kagak nih. Jadi orang dapat pinjaman baik kagak kita nggak tahu. Besar pinjaman ini kita nggak tahu resikonya nih. Udah nggak usah pikirin. Karena kita nggak tahu baik kagak, nggak usah pikir. Jadi nggak timbul kepengenan tetap orang dapat pinjaman gede atau hasad kita mau juga dapat pinjaman gede gitu. Kita yang dapat. Udah nggak usah pikirin. Kita nggak tahu baik kagak, nggak usah pikirin. Kalau kita tahu nih, oh kebaikan, maka kita pengen dapat juga tanpa mengurangi kebaikan orang. Kalau kita nggak tahu baik kagak tuh itu pinjaman besar dari bank tuh, dari pejabat juga baik kagak kita nggak tahu. Nggak usah pikirin urusan orang. Paham ya? Ini megang kitab aja susah gimana yang megang kitab. Illa muqayyidan bitafwid ya wa syartis salah. Ya kecuali ada hubungannya ya dengan misalnya suatu yang kebaikan disandingkan dengan urusan agama misalnya. Oh, bisa dong dipinjemin buat musola nih, buat masjid nih, buat pembangunan misalnya gitu. Insyaallah bakalan jadi baik tuh. Atau wasyartis shalah ya atau disyaratkan dengan kebaikan. Kalau nih duit yang dipinjemin nih bisa dipakai mikte insyaallah manfaat nih. Kita lagi perlu banget nih buat pembangunan misalnya itu. Ada syarat-syarat yang mendukung untuk kebaikan misalnya. Ya mudah-mudahan sih manfaat nih itu. Litakhlusa min hukmil hasadi, agar engkau selamat daripada hukum hasad. Ya, biar enggak ngirian. Wa yahsulalaka faidatun nasihat. Dan ada dalam dirimu keberkahan atau kegunaan daripada tulus terhadap kebaikan orang lain. Artinya kita husnuzon. Oh, jangan dia minjam duit jangan-jangan mau bantuin kita kali, mau bantuin musola kali, masjid kali. Husnuzon. Boleh. Ya, boleh kita berharap nasihat kebaikan orang tetap dengan syarat ada husnuzon dari kita. Mudah-mudahan aja dia mau bantuin kita begitu. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu kebaikan ini dapat pinjam besar, apa hubungannya sama kita? Apa manfaatnya kita nggak tahu nih. Udah dah, saya pikirin. Wa amma hisnun nasiha, adapun bentengnya nasihat itu, bentengnya supaya kita enggak jadi hasad, al-mani minal hasad, yang mencegah seorang daripada irian, fahuwa dzikru ma aujabahu Allah taala min muwalatil muslimin. Ya, dia mesti ingat bahwasanya wajib Allah wajibkan kepada dia seorang muslim untuk menolong orang lain, bermanfaat buat orang lain. Wa hisnu hadzal hisn, bentengnya lagi yang lebih dalam, zikru ma azzamallahu taala min haqqil mu'min. Dia mesti ingat ya bagaimana Allah menganggap besar
hak seorang mukmin dari orang mukmin. Wa rafa'a min qadrihi, dan Allah bakalan ngangkat kedudukannya. Wa ma lahu 'indallahi minal karamat al-'azimah fil uqbah, dan Allah janjiin kemuliaan, kebaikan-kebaikan nanti bagi orang yang menolong saudaranya. Bentengnya ingat kewajiban kita nolongin sama muslim. Jadi enggak jadi hasad. Lu kenapa enggak ngirian tetangga lo? Alhamdulillah. Kalau dia udah emang kaya, udah cukup. Jadi gua enggak perlu nolongin lagi. Begitu jadinya. Karena ada kewajiban kita nolongin sesama muslim. Lu enggak ngirian? Wah, apa yang ngirian? Dia udah selamat, udah enak. Jadi gua enggak repot lagi. Udah. Bentengnya yang di belakang lagi nih. Kalau kita emang ada kesempatan bantuin orang, Allah udah janjiin loh lisan Nabi Muhammad nanti dapat kemuliaan di yaumil kiamah, tinggi derajatnya. Ya, kita ingat tuh, ya Allah, janji Allah begini-begini, tuh bentengnya lagi tuh. Ya, dengan zikir. Dengan zikir wa'dillah, janji Allah kepada orang-orang yang nolong sememus bil karamatil azimah fil uqba. Dengan apa kemuliaan yang agung nanti dalam alam akhirat. Wa ma laka fihi minal fawaidil jalilah fid dunya min at-ta'awun, bahkan engkau bisa tuh dapat faedah yang besar kalau engkau mau nolong orang nih di alam dunia, min at-ta'awun, dengan saling tolong-menolong, wat tadahur, dan saling bantu-membantu, wal jamaah wal jumu'at, dan bersama-sama baik dalam ibadah salat jamaah maupun Jumat, dalam kumpul setiap minggunya hari Jumat. Ya, summa ma tarju man syafa'atihi fil akhirah, bahkan kalau engkau emang dengan sama muslim udah punya sikap saling tolong-menolong, kasih-kasih, insyaallah nanti saling memberi syafaat hari kiamat. Ya, paham enggak tuh? Apa tuh? Benteng supaya kita enggak jahat hatinya ngirian sama orang muslim. Paham ya? Fahadhihi wa nahwuha, yang demikian itu deh atau semisalnya, mimma yab'asu 'alan nushi likulli muslimin, ya, yang dituntut agar tulus setiap orang Islam, ya, agar mempunyai sifat nasihat hati kita. Artinya pengen nikmat ame muslim yang lain bakal kekal, jangan sampai kehilangan. Tetangga kita kaya, mudah-mudahan tetap kaya deh gitu. Itu diharapkan tuh sikap kita begitu, hati kita. Kalau kita udah ingat tentang janji Allah buat orang-orang yang baik sama muslim. Wajannibuka min antahsudahu fi ni'matin, dan menjaga engkau, menjauhkan engkau daripada hasad terhadap nikmat orang lain. Aqahullahu ta'ala iyyaha, yang Allah berikan kepada dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala taufiq bi fadli, Allah lah yang Maha Suci, ya, yang memberikan taufik dengan keutamaan pemberiannya. Paham ya? Penyakit kedua adalah hasad. Akibatnya banyak tuh, jelek semuanya akibatnya hasad. Ada 3 macam, ada hasad, ada ghibta, ada ghairah. Tadi udah enggak diulangin lagi. Ya, lawannya hasad apa? Nasihat. Artinya kepengen nikmat orang lain kekal. Ya, paham ya? Benteng yang pertama, ingat kita sama muslim wajib ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Benteng yang lebih dalam lagi, ingat, percaya, yakin janji Allah. Allah janji kalau lu nolong sama kaum muslimin dengan pertolongan yang baik, insyaallah nanti tempat lu mulia nanti. Dan di dunia lu bakal hidup senang, bisa tolong-menolong, hidup bersama. Ya, nanti bakalan ada yang nolongin lu lagi nanti waktu susahnya gitu. Itu janji Allah. Ya, paham ya? Nah, penyakit ketiga, wa ammal ajalatu, adapun terburu-buru, fa innahal ma'na, artinya nih, emang artinya dulu deh diungkit sekarang. Pasal ini mungkin dengan arti-arti daripada sifat-sifat buruk tersebut. Ar-ratibu fil qalbi, ya, sesuatu yang tetap di hati. Al-ba'isu 'alal iqdam 'alal amri bi awwali khatirin duna tawaqqufi fihi. Ya, yang menjadi pendorong di awal dalam menjalankan suatu urusan bi awwali khatirin, lantaran ada lintasan di hati. Orang yang ajalah pasti yang terburu-buru punya kepikiran gini, mau langsung kerjain. Baru terlintas di hati nih, wah enak nih gini.
Berangkat juga. Langsung nggak dipikirin lagi tuh. Namanya terburu-buru. Kalau punya duit sih enak. Kalau punya duit nih, ngomong, kita kemana? Enak gak? Enak. Kalau nggak punya duit, kita kemana? Udah nggak usah pikiran kemana-mana, nggak punya duit. Nggak punya pikiran. Terburu-buru tuh. Oh, enak nih. Yuk. Wow, tenang aja lah. Jauh oleh khatirin lantaran satu lintasan di hati. Dunat tawakkufi tanpa ada pertimbangan lagi. Fihi di dalamnya wal istitla'i minhu. Nggak ada penelahan lagi, nggak ada pelajaran lagi, nggak ada di apa namanya ditelaah lagi. Udah ya, berangkat. Bal istijalu fittibahi wal amali bihi. Akan tapi dia buru-buru dalam ngikutin tuh lintasan di hatinya dan langsung berbuat. Ya. Dalam perbuatannya ini kepengen dijalanin. Dalam tahapan jalannya ini dia nggak mikir lagi. Langsung aja dikebut, diberi, dihajar lagi, nggak ada mikir lagi di setiap jalannya. Namanya istijal. Wa didduha lawannya istijal al-anah wa huwal ma'na ar-ratibu fil qalbi. Tenang artinya. Artinya apa tenang? Ana itu ar-ratib tetap fil qalbi dalam hatinya al-ba'isu 'alal ikhtiyat fil umur. Ya, yang mendorong dia untuk hati-hati dalam segala perkara. Wan nadhri fiha dan selalu berpikir dalam menghadapi segala urusan. Mikir dulu sebelum bertindak nih, mikir. Wa ta'anni dan tenang fit tibaiha wal amali biha. Dan bawaannya tenang, enggak buru-buru. Udah jalan nih. Oh, enak nih. Duit ada. Memang udah deh berangkat nih kayaknya enak supaya refreshing. Udah berangkat dalam perjalanan tetap nih mikir. Oh, begini nih kalau ini nih. Oh, kalau di hotel mahal nih tapi ini. Mikir. Enggak langsung wow. Baik dalam awal maupun akhir dia tetap mikir. Ya. Paham ya? Itu namanya ta'anni, al-anah namanya itu. Tenang bawaannya, enggak terburu-buru. Ada lagi istilah yang lain, wa ammat tawakkufu. Ya, ada istilah tawakkuf. Fadidduhu ta'assub. Lalu ya, lawannya ta'assub. Ada tawakkuf, lawannya ta'assub. Tadi ada ajalah, lawannya al-anah. Terburu-buru, lawannya apa? Lawannya tenang. Tawakuf, ada tawakuf ni istilah ni. Ada lagi lawannya ta'assub. Qala Syekhuna rahimahullah, Syekh Abu Bakar bin Mughafil menerangkan al-farqu baina tawakkuf wa ta'anni. Bedanya tawakuf dan ta'anni. Kan tawakuf lawannya ta'assub. Ya, bedanya apa sih tawakuf dan ta'anni? Yang tenang sama tawakuf sama ta'anni bedanya apa? Anna tawakkufa qabla dukhuli fil amri hatta yastabina lahu rusyduhu. Adapun tawakuf itu orang yang mikir sebelum ngerjain berangkat gak dipikirin dulu begini perjalanan begini mengkosel begini sampai 2 hari mikir itu namanya tawakuf. Paham enggak? Dari awal nih sebelum ngerjain udah mikir. Wa ta'anni ba'da dukhuli fihi hatta yu'addi likulli juz'in minhu haqqahu. Kalau ta'anni mikirnya udah masuk nih di jalan. Wah, macet lagi nih gimana nih? Bener kita mampir dulu. Dalam perjalanan kita ngamalin tuh keinginan kita, itu namanya ta'an. Kalau tawakuf sebelumnya itu mikir. Jauhan mikir dan nggak bagus juga, nggak jalan-jalan jadinya. Kalau ta'ani jalanin dulu. Ntar kita pikir dalam perjalanan. Itu namanya ta'an. Paham nggak? Bedanya gimana ya sama tawassub? Tawassub nggak kayak mikir lagi di awalnya. Kalau ajalah nggak lagi mikir lagi dalam perjalanan gitu kan udah. Wa ta'ani ba'da dukhuli fi hatta yu'addi likulli juz'in minhu haqqahu. Kalau ta'ani orang yang tenang, ya, dia mikirnya pas lagi jalan nih, setiap langkahnya dipikirin. Sampai semuanya selesai. Summa muqaddimatul anah. Kemudian awalnya itu ketenangan. Orang-orang yang tenang nih, dzikru wujuhil khatari fi umuril lati ta'taridul insan. Ya, dia mesti nginget dulu nih, pikirin dulu, ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang terlintas daripada masalah dia.
allati ta'taridu lil insan, yang bakalan nyampe ke dia. Kita berangkat, misalnya kita mau berangkat ke Bandung nih, oh, tar dulu dong. Ntar kalau macet gimana nih? Kita naik apa nih? Naik mobil yang mana nih? Bensinnya berapa tuh? Ya, itu namanya ta'ani itu mikirin apa yang masalah nih yang bakal kita hadapi di depan. Oh, ternyata macet nih. Udah kita mampir dulu deh. Salat dulu, sembahyang dulu, buang air kecil dulu. Oh, mikirin sesuatu yang dikhawatirkan dalam perjalanannya, dalam ibadahnya, kalau ibadahnya. Wadrubil adzan, maupun suatu yang membinasakan dia dalam perjalanannya, dalam amalannya. Al-mukhawwifat fihi, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan dalamnya. Wa dzikru ma fin nadhari at-tasabbutu minas salamati, dan dia juga mikirin nih, ya, pandangan dia supaya dapat keselamatan, kemudahan gimana ya caranya gitu. Ya udah mikirin deh antara positif dan negatifnya gitu deh. Wa ma fi ta'assufi wal istijali minan nadamati wal mulama. Gitu juga kalau kita keburu-buru nih, dipikirin nih. Lo kalau keburu-buru begini nih, kalau nggak mikir gini, kalau kita nggak ada perencanaan nih, dia bakalan terjadi begini, begini, gini nih. Jadi yang sisi positifnya dipikirin, sisi negatifnya dipikirin. Itu namanya tani. Nah, mesti begitu manusia makhluk yang mesti mikir. Wahadi wa amsaluha mimma yab'asu ala ta'anni wa tawaqqufi. Inilah atau semisalnya yang dibangkitkan, yang timbul kalau orang bawaannya tenang. Kalau orang bawaannya pakai rencana, minal umur fil umur, dalam segala urusannya, wa yamna'u minal isti'jal, dan mencegah dirinya terburu-buru, wa ta'assufi, maupun tanpa rencana. Wallahu taala waliyul ismah birahmati, dan Allah taala dialah penolong atau penjaga daripada segalanya dengan rahmatnya. Ya, paham tuh? Ajalah. Ya, ajalah artinya langsung ngikutin lintasan hati tanpa adanya mikir, tanpa ada perencanaan. Ya. Dia hampir sama metawakuf. Lawannya ajalah ta'ani atau ana. Lawannya tawakuf asuf namanya. Tuh, sembrono, asuf sembrono namanya. Tawakuf mikir dari awal. Ya kalau ajalah setiap tahap nggak mikir. Tapi kalau ta'ani setiap tahap mikir. Ya, paham ya? Wa ammal kibru fa'lam annahu khatirun fi rabbin nafsi. Panjang enggak? Nah, mau terus sampai cukup. Cukup. Ya udah cukup deh. Terus juga apa deh? Enggak ada yang jawab, cukup deh. Kalau yang jawab udah pusing deh, udah pusing. Udah ngantuk kok. Ya, ntar tinggal kibir. Kibir apa sih? Oh, kibir ada dua, ada kibir am, ada kibir khas. Ya, secara umum kibir nganggep dirinya tuh tarafu, yang mulia, hebat, lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Secara umum dalam pakaian, dalam penampilan, dalam kedudukan, dalam pandangan orang lain. Ya, kalau secara khusus timbulnya di hati kibir. Nanti kita bakalan masuk, ya, sehingga nggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Anak kecil, anak kemarin sore, itu namanya kibir secara khusus. Obatnya gimana nanti? Obat yang secara umum nih, kita ingat asal usul kita manusia. Yang kita baca kemarin di Radul Falah tuh. Manusia apa mau dibanggain? Tong sampah kata Imam Ghazali. Jadi tong sampah. Ya, kalau nggak percaya, awalnya kita kan dari tanah. Nabi Adam yang punya nasab. Wah, ini turunannya tetap aja tanah diinjak-injak. Oh, dari bapak kita air mani. Matinya jadi bangki, kata Imam Ghazali. Hidupnya bawa kotoran. Kalau nggak percaya, itu tong sampah kata Imam Ghazali, masih balah katanya. Coba ente nggak mandi seminggu, ngambil wudhu nggak mandi, nggak cebok. Mana? Ada cewek cakep, cakep, tapi nggak mandi, ngambil wudhu nggak cebok seminggu. Bayangin aja, dia kencing, dia beol. Jadi apa? Yang keluar dari badan kita apa? Hidung, upil. Upil enak. Wangi banget upil. Mulut, jigong yang keluar. Wangi jigong gitu. Nggak digosok gigi seminggu. Masya Allah. Laler mati. Hah, gitu-gitu ya. Kuping.
Yang keluar conge, ya Allah, masakan nggak habis. Apalagi bawah kita. Nggak dicuci, nggak dibersihin. La ilaha illallah. Itu kita tong sampah kata belum bangga apa. Tuh buat ngelawan kibir secara umum. Ya, kibir secara umum. Nanti kibir secara khusus ingat tentang ancaman Allah. Ya enggak bakalan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi dzarrah minal kibir, enggak bakalan masuk surga sedikit pun yang masih di dadanya ada sombong walaupun seberat biji atau zarrah. Nanti insyaallah ketemu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Belajarnya susah, baca kitabnya susah. Mudah-mudahan gampang. Mudah-mudahan Allah gampangin gitu. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi'. Sebelum kita meninggal mudah-mudahan bersih semuanya insyaallah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca manfaat. Allah ridha, Allah sayang, ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang ngarang kita, yang mensyarahin kita, yang bangunin masjid, makmurin masjid kita yang baik semuanya. Allah ampunin dosa salahnya, Allah tutupin aib-aibnya, Allah perbaikin diri kita semua, keluarga kita. Ditakdirin jadi orang baik dunia maupun akhirat. Nasib kita baik dunia akhirat. Maka Allah terima amal dari kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah berikan hajat mintaan kita. Memudahkan urusan kita. Allah angkat segala musibah, makruha, penyakit, kesulitan kita, bala kita. Ganti dengan afiat, sa'adah, berkah, karamah buat kita, keluarga kita, orang tua kita, dunia akhirat. Ini panjang umur ke dalam hayat dan thayyibah. Fi muhabbatillah, fi ta'atillah, fi ta'at Rasulullah. Dan sampai ajal kita Allah wafatkan mudah-mudahan dalam badan husnul khatimah. Amin. Kita Allah cinta Nabi kita Muhammad. Sama-sama tambah berkah majlis buat yang ajar, yang belajar, yang hadir. Yang cinta dengan majlis berkata masyamila katsiran daimah fil akhirah ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyah salihah nafi'ah jami'ah حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الزمان وأهله وأعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك أن تجيرني ووالدي وأولادي وأهلي وأحبائي وما تحيط شفقه قلبي من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر صفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوته شفقه قلبي وجميع المسلمين اللهم يا شادد القوى ويا شادد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفنا من شر جميع خلقك يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه اكفنا هذه الليلة وهذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا اعترفنا آمين على رضا شرفنا توبة آمين 126 طاعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى أعظم بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الشصوب والحمد لله في البدء والثناء ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء لما نرضى بالخير ونكفى ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرها بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah. Ada undangan haul Bang Dudung Sate tanggal 26 hari Minggu ba'da asar. Ya, Baihaqi ngundang haul